Indeks harga saham gabungan 16 Desember 2022 ditutup menguat 0,89%. Posisi penutupan hari ini cukup jauh berbeda dengan posisi IHSG pada penutupan perdagangan Kamis 15 Desember 2022. Bursa ditutup berada di level 6.812, berhasil rebound hingga menyentuh level tertinggi setelah bergerak sepenuhnya di zona merah pada sesi pertama perdagangan. Meski ditutup di zona hijau, nilai transaksi tidak terlalu ramai, hanya mencapai 15 triliun rupiah. Jumlah saham yang menguat tercatat 219 atau lebih kecil dibandingkan saham yang melemah, yakni 297 saham. Senada dengan IHSG, mata uang Garuda terpantau ditutup menguat tipis melawan greenback. Rupiah di pasar spot ditutup di level 15.595 per dolar Amerika Serikat, menguat tipis 0,13%. Sementara dari data G-Store Bank Indonesia, rupiah ditutup di level 15.617 per dolar Amerika Serikat. Sentimen yang mewarnai pasar kali ini adalah Super Thursday, di mana 4 bank sentral dunia kompak mengerek suku bunga pada Kamis kemarin. Sentimen ini membuka kekhawatiran pasar bahwa ramalan resesi ekonomi makin kencang. Sejumlah ekonom pun memprediksi Eropa akan mengalami resesi di kuartal 1 tahun depan. Meski begitu, sentimen ini tak menggoyahkan bursa dan mata uang Garuda di akhir pekan. Perum Bulog mendatangkan 5.000 ton beras impor asal Vietnam yang dimasukkan melalui Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Budi Waseso menjabarkan sampai akhir Desember 2022, pihaknya akan mendatangkan 200.000 ton beras impor yang ditujukan untuk menambah cadangan beras pemerintah melalui 14 titik pelabuhan Indonesia. Beberapa pelabuhan tersebut diantaranya Pelabuhan Malahayati dan Lok Sumawe Aceh, Belawan Medan, Dumai, Riau, Teluk Bayur Padang, Bumbaru Palembang, hingga Tenau di Kupang. Sementara itu, Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo mengatakan beras impor 200.000 ton tersebut akan dijual ke pasar dengan harga eceran tertinggi Rp9.450 per kilogram. Harga jual beras impor dari Bulog ke pedagang yakni Rp8.300 per kilogram. Bulog membeli beras tersebut seharga Rp8.800 per kilogram. Selisih harga beli dengan jual nantinya ditanggung oleh pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku masih membahas terkait subsidi sebesar Rp80 juta untuk pembelian mobil listrik dan Rp8 juta untuk motor listrik. Sri Mulyani mengatakan pemerintah sedang menghitung pemberian subsidi kendaraan listrik sehingga besaran nilai insentifnya pun belum final. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, pemberian subsidi tersebut tidak serta-merta menggelontorkan anggaran secara cuma-cuma. Pemerintah akan menetapkan kriteria kendaraan listrik yang bisa mendapatkan subsidi. Febrio menyatakan kendaraan listrik yang dapat diberikan subsidi harus diproduksi di Indonesia. Selain itu harus memenuhi tingkat komponen dalam negeri yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, perusahaan produsen kendaraan listrik juga harus memenuhi besaran investasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Setelah Asian Development Bank dan Dana Moneter Internasional memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023, kini giliran lembaga pemeringkat Fitch melakukan hal serupa. Fitch Rating memangkas prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan dari sebelumnya 5,8% menjadi 4,8%. Fitch memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menguat pada 2024 dan diproyeksi tumbuh 5,6%. Proyeksi tersebut berdasarkan pada pelemahan sejumlah indikator ekonomi, antara lain melemahnya permintaan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Faktor lainnya adalah lonjakan inflasi yang membuat Bank Indonesia mengerek suku bunga acuan. Berikutnya adalah durian runtuh lonjakan harga komoditas yang diprediksi tak akan berlanjut di tahun depan. Namun kabar baiknya, Fitch melihat potensi kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara dan konsumsi masyarakat jelang pemilihan umum 2024. Pemerintah Presiden Amerika Serikat membatasi lusinan entitas yang sebagian besar berasal dari China.
Pembatasan dilakukan untuk mengurangi penggunaan teknologi canggih yang mendukung modernisasi militer China. Wakil Menteri Perdagangan untuk Industri dan Keamanan Amerika Serikat Alan Estevez mengatakan langkah ini dilakukan demi memadamkan kemampuan Beijing untuk memanfaatkan kecerdasan buatan, komputasi canggih, dan teknologi kuat lainnya yang tersedia secara komersial. Tindakan terbaru Amerika Serikat ini dilakukan lebih dari 2 bulan setelah pemerintahan Biden melakukan pembatasan baru pada akses semikonduktor China. Tak hanya itu, aturan baru tersebut juga membidik entitas terkait Rusia yang mendukung serangan ke Ukraina. Salah satu perusahaan dalam daftar entitas adalah Yangtze Memory Technologies Corporation, produser chip dari China yang sebelumnya telah ditambahkan ke daftar yang belum diverifikasi Amerika Serikat. Di sisi lain, pemerintahan Biden juga mengatakan akan mencabut pembatasan terhadap 25 entitas China yang berhasil memenuhi pemeriksaan Amerika Serikat dengan catatan barang ekspornya digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku di Amerika Serikat.